Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, dalam hal ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro Islam dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ramadan Alhab, NIM 204105010061. Di sini saya akan menanggapi video Bapak tentang konsep dasar ekonomi Islam. Di sini terdapat 7 poin yang saya lihat di video Bapak. 1. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Jadi, definisi ilmu ekonomi ini membahas dan mempelajari tentang perilaku atau sikap manusia dalam kebutuhan sehari-harinya. 2. Definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskan untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi di sini sama saja, tapi menggunakan metode Islam. Ilmu ekonomi Islam ini sama saja dengan ilmu ekonomi, tapi di sini ada falah menggunakan metode prinsip-prinsip dalam Islam, yaitu seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. 3. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. 1. Menurut Islam. Menurut Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Menurut kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Menurut sosialisasi bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. 2. Menurut Islam. Menurut Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam. Menurut kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Menurut sosialisasi, itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. 3. Menurut Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Menurut kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Menurut sosialisasi, tidak mengakui kepemilikan individu semua alat produksi milik umum. 4. Menurut Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Menurut kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani, balaka. Menurut sosialisasi, kesejahteraan ini bersifat jasmani, belaka. 5. Menurut Islam, mekanisme pasar bekerja menurut masalah. Menurut kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Menurut sosialisasi, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. 4. Bersumber hukum ekonomi Islam. Adapun beberapa sumber hukum ekonomi Islam. A. Al-Quran.
Al-Quran di sini sebagai sumber utama ajaran Islam. Kemudian apabila ada permecahan masalah tidak ditemukan di Al-Quran, maka bisa menggunakan sunnah. Sunnah di sini sumber hukum yang berasal dari sabda Nabi. Terus ada ijma. Ijma di sini kesepakatan ulama sampai mencapai mujtahid. Dan adapun qiyas. Qiyas di sini menyamakan suatu yang tidak ada dalilnya kepada masalah yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan lain-lain. 5. Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid di sini meyakini keesaan Allah. Tauhid ini semacam kayak ya benar memang meyakini keesaan seperti adanya langit dan bumi begitu. Asyiku dan amanah. Asyiku dan amanah ini kejujuran dan tanggung jawab. Jadi kejujuran itu sangat penting dalam dasar-dasar ekonomi Islam dan tanggung jawab. Karena kejujuran itu sangat mahal harganya. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Dan yang keempat, al adalah keadilan. Jadi al ini didefinisikan keadilan. Jadi seseorang itu harus adil, baik itu tentang hukum ataupun lain sebagainya. Yang kelima, at-tawazun, keseimbangan. Dan yang keenam, at-tawaun, tolong menolong. Jadi at-tawaun ini sangat penting di dalam dasar ekonomi Islam. Kita sama manusia itu saling menolong. Jika ada tetangga kita yang kesusahan, kita saling membantu. Begitu. Dan yang keenam, prinsip ekonomi Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam menekankan pada sistem ekonomi yang bebas maghrib, masyir, gharar, dan riba. Dalam praktek perbankan syariah, masyir merupakan transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Hal ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, gharar. Gharar merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan dalam bertransaksi. Sedangkan riba di sini merupakan transaksi yang mengharuskan adanya tambahan dalam pembayaran atau pengambilan uang. 7. Karakteristik ekonomi Islam. Di sini ada beberapa. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Jadi ekonomi Islam ini harus terikat dengan tiga ini, akidah, syariat, dan akhlak. Apabila tidak terikat, maka tidak terangkap dengan ekonomi Islam. 2. Harga sejatinya merupakan milik Allah. Harta sejatinya merupakan milik Allah dan manusia di bumi hanyalah sebagai
khalifah sehingga harus memiliki tanggung jawab untuk melihara. Jadi harta itu memang milik Allah. Manusia itu, harta itu hanya titipan kepada manusia. Bisa bisa sewaktu-waktu itu bisa diambil oleh sang pemiliknya. Dan ini manusia harus ada pemimpin khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab dan memelihara. Yang ketiga, larangan maghrib. Keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebenaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi menekankan pada aspek kebaikan dan kehalalan. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang terakhir, zakat. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi tentang video Bapak. Mungkin ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.